Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar matematika minat lagi. Materi kita pada hari ini adalah kemiringan, gradien, garis singgung, dan persamaan garis singgung pada kurva fungsi trigonometri. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu kemiringan, gradien, garis singgung pada kurva fungsi trigonometri adalah definisi. Nah, definisi di sini yaitu jika diketahui fungsi trigonometri y sama dengan fx, maka kemiringan atau gradiennya itu yang pertama disimbolkan dengan m. Yang kedua, rumus kemiringannya itu yaitu merupakan M sama dengan dy per dx, artinya adalah turunan terhadap fungsi y kepada fungsi x. Ya, artinya kemiringan gradien adalah turunan dari fungsi trigonometri tersebut dengan absis adalah x dan ordinat adalah y. Jadi kalau misalnya ada istilah absis itu berarti x, kalau misalnya ada istilah ordinat berarti itu y. Kita ke contoh. Ya, di sini ada contoh, hitunglah kemiringan gradien garis singgung pada yang A, itu ada fx sama dengan sin x di absis. Tuh, ada absis ya. X sama dengan pi per 6. Pi jangan lupa ingatan kita, pi adalah 180 derajat ya, bukan 22/7. Yang kedua itu gx sama dengan tan x di absis, x sama dengan pi per 4. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penyelesaiannya ya, yang A itu fx sama dengan sin x di absis pi per 6 adalah, ya, yang pertama harus kita cari adalah turunan dari y-nya. Jadi kalau misalnya m sama dengan dy per dx, artinya m sama dengan d sin x per dx. Nah, dari sini kita tahu yang sudah kita pelajari sebelumnya, turunan dari sin itu adalah cos. Jadi m sama dengan cos x. Karena di sini belum berbentuk nilai, maka harus kita cari terlebih dulu m-nya itu berapa dengan memasukkan atau mensubstitusikan nilai x yang pi per 6 ke fungsi m sama dengan cos x, sehingga m sama dengan cos pi per 6, artinya m sama dengan cos 180 derajat per 6, sehingga m sama dengan cos 180 per 6 adalah 30. Jadi cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, lanjut ke yang B, yaitu tadi gx sama dengan tan x di absis pi per 4 ya. Maka yang kita cari adalah m gradiennya dulu, sehingga kalau kita lihat m sama dengan d tan x, artinya turunan dari tan. Jadi kalau kita cari turunan dari tan, seperti yang sudah kita tahu, yang sudah kita pelajari, turunan dari tan itu adalah secant kuadrat x, sehingga ya, jadi kita masukkan x nya pi per 4, jadilah secant kuadrat pi per 4, sehingga hasilnya adalah m sama dengan secant kuadrat 180 per 4, atau hasilnya akan jadi m sama dengan secant kuadrat 45 derajat. Nah, yang sudah kita pelajari yang terlebih dahulu, secant itu merupakan perubahan dari 1 per cos ya, sehingga kalau misalnya kita buat di sini jadinya m sama dengan 1 per cos kuadrat 45 ya. Nah, barulah kita bisa cari cos 45 itu adalah setengah akar 2, sehingga kalau dikuadratkan hasilnya akan jadi
setengah kuadrat dikali akar 2 kuadrat, maka hasilnya adalah 1/1/4 dikali akar 2 kuadrat itu 2. Hasil akhirnya jadi 1/1 atau 1 dikali 2/1. Jadi sehingga M-nya adalah 2. Nah, kalau sudah dapat M-nya 2, artinya gradiennya atau kemiringannya itu adalah 2, ya. Oke, paham sampai di sana? Kita lanjut ke persamaan garis singgung dan garis normal, ya. Nah, di sini misalkan mengajarkan yang biasa dan yang trigonometri, ya. Yang pertama itu pedoman penyelesaiannya adalah, nah, di sana kita punya persamaan garis lurus yang bergradien M dan melalui titik A x1, y1 bisa kita gunakan rumus ya seperti pelajaran kita SMP ya. Y min y1 sama dengan M x min x1. Jadi kita cuma memasukkan saja gradien dan titiknya, ya. Ya, contoh yang pertama itu Miss kasih contoh yang tidak menggunakan trigonometri. Sehingga dilihat di sana ada fx sama dengan 3/2x kuadrat min 4x plus 3. Titik A itu 2,1. Ditanya persamaan garis singgung kurva. Nah, cara jawabnya artinya di sana kita belum mengetahui gradien. Dengan kaitan yang sudah kita pelajari tadi, kemiringan atau gradien bisa kita cari dengan menurunkan fx terhadap x, ya. Sehingga kita cari M sama dengan dy/dx. Artinya yang harus kita turunkan adalah yang f, itu 3/2x kuadrat min 4x plus 3. Nah, kalau kita turunkan, jadilah 3/2 dikali pangkatnya x itu 2, jadi 3/2 kali 2x, pangkatnya dikurang 1, 2 min 1. Min 4 dikali 1, x 1 min 1, plus 0. Ingat kembali pelajaran kita di kelas 11 ya. Sehingga hasilnya jadi 3x min 4. Karena belum berbentuk angka, maka kita substitusi lagi nilai x-nya ke M, sehingga hasilnya jadi 3 dikali 2 min 4, atau hasilnya adalah 2, 6 min 4 ya, sama dengan 2. Nah, maka hasil akhirnya kita bisa cari y min y1 sama dengan m x min x1. Kalau kita buat hasilnya, kita masukkan y min y1 nya tadi 1 sama dengan m yang kita cari tadi 2, buka kurung x min x1 nya itu 2. Maka hasilnya jadi y min 1 sama dengan 2 dikali x, 2x, 2 dikali min 2, min 4. Hasilnya y sama dengan 2x min 4, pindah 2, satunya jadi plus 1. Sehingga hasil akhirnya adalah y sama dengan 2x min 3. Nah, di sana adalah persamaan garis singgung ya. Yang kedua, misalkan kasih contoh yang menggunakan trigonometri. Sehingga kita lihat soalnya y sama dengan secant x, titik B itu berada di pi/3,2 ya. Ditanya persamaan garis singgung kurva. Sama cara menjawabnya, kita hanya perlu cari yang pertama itu adalah gradien. Gradiennya dy/dx, artinya kita cari turunan dari secant x. Sehingga kalau kita turunkan secant x itu menjadi m sama dengan secant x dikali tan x. Karena belum bentuk angka, kita masukkan x-nya, sehingga secant pi/3 dikali tan pi/3 sesuai dengan titik B. 180 derajat per 3 tan 180 derajat per 3. Hasilnya jadi M sama dengan
secant 60 derajat dikali tan 60 derajat. Secant, kembali lagi ke secant, itu pelajaran kelas 11, adalah perubahan dari 1 per cos. Sehingga hasilnya jadi M sama dengan 1 per cos 60 dikali tan 60. Cos 60 adalah setengah, jadi 1 per setengah dikali tan 60 adalah akar 3. Jadi kalau kita ubah jadinya 1 dikali 2 per 1 dikali 3, sehingga 2 per 3. Kembali lagi ke rumusnya, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Tinggal kita masukkan Y min 2 sama dengan M nya itu 2 akar 3 dikali X min Pi per 3. Hasil akhirnya cukup pindahkan saja atau langsung dikali juga boleh. Di sini misalnya hanya memindahkan angka minus 2 pindah ke sebelah kanan jadinya plus 2 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah Y sama dengan 2 akar 3 X min Pi per 3 plus 2. Oke, pembahasan yang kedua itu ketika persamaan garis lurus melalui titik A, X1, Y1 dan tegak lurus terhadap garis persamaan garis normal. AX plus BY plus C sama dengan 0 dengan gradien 1, artinya gradien garis ini yaitu min A per B ya. Nah, karena tegak lurus maka gradien yang kita gunakan adalah M2. Untuk mencari M2 itu bisa kita cari M2 dikali M1 sama dengan min 1, sehingga M2 rumusnya adalah min 1 per M1. Nah, kalau kita buat, kalau tadi Y min Y1 sama dengan MX min X1, kalau dalam ini kita buat M2. Jadi Y min Y1 sama dengan M2X min X1. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama sama seperti yang tadi. Ini adalah contoh yang tidak menggunakan trigonometri. Tentukan persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 1. Pada titik apsis, kita kembali ke titik apsis ya, artinya yang diketahui hanya x-nya saja. Titik apsis x sama dengan setengah. Sehingga cara jawabnya yang pertama tetap sama, kita cari dulu gradiennya dy per dx, kita cari M1 artinya ya, karena ini adalah turunan dari y nya 4x kuadrat plus 2x min 1, kalau diturunkan hasilnya akan jadi 4 dikali 2x pangkanya dikurang 1 plus 2x pangkanya dikurang 1 min yang tidak punya x jadi 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 8x plus 2. Sehingga kalau kita masukkan x-nya tadi, titik absisnya kan setengah, masukin jadilah 8 dikali setengah ditambah 2, hasilnya jadi 4 ditambah 2 jadilah M1 nya 6. Yang akan kita gunakan adalah M2. Gunakan rumus M2 yaitu M2 sama dengan min 1 per M1. M1 nya tadi 6, jadi min 1/6. Karena yang diketahui hanya X, absis, maka kita harus cari dulu Y. Nah, cara mencari Y tinggal kita substitusi saja nilai X ke dalam persamaan tersebut. Y sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 1. Dengan x-nya tadi setengah kita masukkan sehingga hasil akhirnya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Nah, kalau kita sudah dapat nilai Y, X, dan gradien, maka kita hanya butuh mencari persamaan garisnya. Sehingga kalau kita masukkan Y min Y1 sama dengan M2X min X1, Y min Y-nya 1 sama dengan min M2 nya 1/6 X min setengah. Kita kalikan, hasilnya jadi Y min 1 sama dengan min 1/6 X plus 1/12.
Karena ini bisa kita operasikan, kita pindahkan ruas, min 1 jadi plus 1, satunya itu kita samakan penyebut jadi 12, sehingga jadinya min 1/6x plus setengah 1/12 plus 12 per 12, hasil akhirnya adalah sama dengan min 1/6x plus 13 per 12. Jika tidak ada jawaban seperti itu, maka semua dikali 12, sehingga hasilnya jadi 12y sama dengan min 2x plus 13. Atau pindahkan menjadi satu ruas, 2x plus 12y min 13 sama dengan 0 ya. Contoh kedua, tentukan persamaan garis normal pada y sama dengan kotan x di titik absis pi per 4. Jadi kalau misalnya soalnya itu persamaan garis normal, artinya dia yang tegak lurus ya. Sama dengan yang tadi kita jawab, hanya ini yang trigonometri. Jadi yang pertama harus kita cari adalah gradiennya. Gradiennya itu di sana turunan dari d kotan x per dx. Turunan kotan itu adalah min kosek kuadrat x. Lalu kita substitusikan x-nya sehingga dapatlah hasilnya m sama dengan min kosek kuadrat 180 derajat per 4 sama dengan min kosek kuadrat x nya 45. Jadi kosek itu perubahannya adalah 1 per sin, sehingga kalau kita buat 1 per sin kuadrat 45 sama dengan min 1 per sin 45 itu setengah akar 2 dikuadratkan, hasilnya jadi 1 per 4 dikali 2, sehingga hasilnya min 1 per setengah sama dengan min 1 kali 2 per 1, artinya m nya sama dengan min 2. Nah itu m1. Karena yang kita gunakan adalah m2, maka kita gunakan lagi rumus untuk mencari m2, yaitu min 1 per m1 sama dengan min 1 per min 2 sama dengan setengah. Jika kita sudah dapat m, tapi kita belum ada y, sehingga kita cari dulu y dengan cara mensubstitusikan ke dalam persamaannya, yaitu y sama dengan kotan x. Kita masukkan x nya pi per 4, artinya 45. Balikan kotan atau perubahan kotan itu adalah 1 per tan x, jadi 1 per tan 45. Karena tan 45 itu 1, sehingga hasilnya y sama dengan 1. Kalau sudah dapat, tinggal kita masukkan ke rumus. Y min 1 sama dengan setengah, kan m2 nya setengah, x min x1 nya tadi pi per 4 ya. Y min 1 sama dengan kita kalikan jadi setengah x min pi per 8. Karena satunya bisa pindah, kita pindahkan y sama dengan setengah x min pi per 8 plus 1. Nah, artinya hasilnya adalah yang tersebut ya. Oke, cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mengerti. Jangan lupa untuk menulisnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.